Begitu mereka berdua telah sampai di tempat di mana para tamu telah berkumpul, bercengkrama, bersenda gurau, dan mengobrol asik, Misa dibuat tertegun melihat pemandangan yang ramai oleh orang-orang yang sebagian besar dia kenal dan rindukan. "Sayang," tercekat Misa dalam tenggorokan saking bahagianya dia saat ini. Arga tersenyum melirik wajah sang istri yang terkejut. Tangan dia beralih merangkul bahu dan memberi usapan lembut. "Kau merindukan mereka kan?" Yang dengan refleks Misa mengangguk mengiyakan. "Kak, kamu menyiapkan acara ini untukku?" Temuilah mereka," ucap Arga seraya mengusap kuncup kepala Misa yang sedang mengangguk. Senyuman indah kembali merekah di bibir Misa dengan tatapan bahagia dan haru. "Terima kasih sayang." Ucapan itu membuat Arga tertular tersenyum dan mengangguk. Lalu Misa pun melangkah ke arah sekumpulan orang-orang yang sangat dia kenal juga rindukan bersama Cesa pengawal setianya. Sementara Arga masih memandangi kepergian sang istri. "Tuan, apa acaranya akan dimulai sekarang?" tanya sekretaris Tang tak mengalihkan perhatian si majikan. Lakukan sekarang. Kalau begitu silahkan Anda segera menemui mereka, Tuan." Desah pelan Arga melirik sebal ke arah lelaki yang mengganggu kesenangannya itu. Lalu dia berbelok arah ke sekumpulan orang-orang yang diberi peran untuk menjalankan acara. "Tang, di mana wanita itu?" "Sepertinya gadis tersebut akan hadir terlambat, Tuan." "Kau sudah pastikan dia akan hadir, kan?" "Sudah, Tuan. Menurut Pak Reno dia pasti akan hadir walaupun harus terlambat." Kembali ke Misa berada. "Kakak ipar, duh cantik banget sih kakak iparku tercinta." Seperti biasa semangat Asila langsung berhambur menggayat lengan Misa yang baru bergabung. "Makasih Sila, kamu juga cantik banget." Rentetan deheman keras berasal dari arah belakang membuat Misa menoleh. Rina?" Celetuk Misa terbelalak terkejut sampai tak bisa berkata apa-apa lagi. Ini aku." "Kenapa? Apa kamu juga akan melupakan aku di acara sepenting ini?" Bukan begitu." Tergagap Misa masih tak percaya kalau sahabatnya akan datang ke acara tersebut. Rina tersenyum dan memeluk Misa. "Aku tahu kamu pasti kaget karena aku bisa datang di hadapanmu sekarang. Sama, aku juga sangat kaget begitu mengetahui siapa suamimu. Tapi, ya, aku senang kalau wanita yang membuat semua orang iri itu ternyata sahabatku sendiri. Jadi berbahagialah, Miss, atas rumah tanggamu dan kehadiran anakmu. Teruslah tersenyum, maka rasa kecewaku pun akan hilang bila kamu bahagia." Rasa haru dan bahagia yang membuncah dalam dada bisa membalas pelukan tersebut dan mengangguk. "Makasih Rin, dan maaf aku telah menyembunyikan semuanya darimu." Dan berhenti menangis, nanti makeupmu luntur." "Mereka bilang ini anti air kok." Rina melepaskan pelukan dan menghapus air mata yang mengalir di pipi gembil Misa. "Wih, beneran anti air. Sultan memang beda level ya." Kekehan tawa di bibir Misa. "Kamu bisa aja Rin." Deheman keras dari gadis remaja yang sedari tadi jadi pengamat dan diabaikan. "Ah, Sila?" "Siapa, Miss? Cantik banget," senggol Rina. Misa tersenyum merangkul bahu gadis remaja yang berwajah cemberut itu. "Dia adik iparku, Rin. Namanya Asila. Nah, kenalin Sila, dia teman kakak." Gak mau ah, dia udah meluk kakak ipar dan abain Sila di sini." Rajuk Asila memeluk bahu Misa dan menatap sebal pada Rina yang tersenyum menggeli. "Adik iparmu lucu banget ya, Miss. Bikin gemes." Kekehan pelan Rina yang dibalas senyuman dan anggukan dari Misa. "Ih, kakak ipar, jangan bicara sama dia, nanti aku dicuekin lagi." Dan terjadilah obrolan-obrolan temu kangen Misa yang berkumpul dengan para orang tua yang dekat dengannya yaitu Bi Ita dan Bi Sumi. Kemudian dilanjut dengan acara demi acara dari tasyakuran tersebut berlangsung. Sampai akhirnya pesta pun berakhir. Para tamu mulai bubar seraya memberi ucapan selamat pada sepasang suami istri yang tersenyum bahagia itu. Yang kini ruangan tersebut mulai lenggang, hanya menyisakan segelintir tamu dan para pelayan yang sibuk kesana kemari.
Dek Misa? Misa menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Paman, girang dia tersenyum. Selamat atas kehamilanmu, Dek. Misa menyelami tangan orang tua tersebut. Terima kasih Paman sudah datang kemari. Bagaimana kabar Paman sekarang? Maafkan Misa yang setelah menjenguk di rumah sakit, Misa tidak datang berkunjung lagi. Tidak apa, Paman sudah sehat kok. Kemudian lelaki paruh baya itu melirik pada Arga yang sedari tadi berdiri di samping dan merangkul Misa. Tuan Arga, bisakah kita bicara sebentar? Yang dibalas anggukan tipis dari Arga. Kebetulan ada yang akan aku bicarakan juga. Kita berpindah tempat dulu. Ah, baik Tuan Arga. Aku juga mau ikut. Boleh kan? Misa mengajukan diri. Yang dibalas senyuman dan usapan di bahu dari Arga. Tentu saja boleh, karena ini menyangkut denganmu juga. Kemudian dia mulai berbelok melangkah ke arah lorong dengan masih merangkul Misa yang ikut mensejajari langkahnya. Mari Pak Reno. Sekretaris Tang mengisyaratkan dengan gerakan tangan agar mengikuti, dan dengan patuh lelaki paruh baya itu membuntuti. Sementara di sisi lain pada waktu bersamaan, "Nih Bang, makasih ya." Seorang gadis cantik bersetelan anak mahasiswi dalam bidang medis berwarna serba putih. Baru saja turun dari sebuah kendaraan umum beroda dua yaitu ojek. Dia dengan tergesa berjalan ke arah rumah besar kediaman Saputra yang pintunya terbuka lebar. Ah, telat aku. Ocehan dia masih berjalan setengah berlari tanpa memperdulikan sekitar dan memperhatikan jalanan. Ah, bekik Anissa saat merasakan suatu benda keras menimpa kepalanya. Au! Ringis dia mengusap bagian kepala yang terasa berdenyut nyeri. Lalu melihat sekitar mencari orang yang melemparinya batu, hingga pandangan dia terjatuh pada sesosok pria yang terduduk di sisi kolam ikan tidak jauh darinya. Pasti dia. Dengan perasaan geram dia menghampiri pria tersebut. Hei, kalau lempar batu tuh hati-hati, untung gak kena sama orang tua. Namun yang ditegur malah mengabaikan dan tak menggubrisnya, malah dengan tenang melemparkan batu ke dalam kolam. Hei, kamu denger gak sih aku ngomong? Dan tetap saja lelaki itu sama sekali tak menghiraukannya, masih asik dalam dunianya sendiri. Dasar orang aneh, sudah lemparin orang gak minta maaf. Dasar tak punya adab. Guru Tuan Anissa hendak berbalik, namun sebuah lemparan batu kembali mengenai punggungnya menghentikan pergerakan. Kamu? Geram Anissa kembali berbalik menatap tajam penuh kekesalan pada lelaki remaja itu. Tangan dia yang tergenggam kuat dan gigi yang mengkerat menahan emosi dalam dada. Kau sengaja kan melempariku batu? Namun tetap saja lelaki remaja tersebut tak merespon, masih asik melemparkan batu ke kolam ikan. Dasar tuli, umpat Anissa diakhiri desahan kasar membuang kekesalan dalam dada. Mendengar umpatan tersebut, seketika pergerakan tangan Egy yang hendak melemparkan batu terhenti di udara. Dia melemparkan ke arah lain, lalu menegakkan badan melirik dingin ke arah gadis yang tidak jauh di sana. Jantung Anissa tersentak begitu bertemu tatap dengan netra Hazel yang sedang menatapnya tajam itu. Kau mau ribut, hah? Anissa mengangkat tinju di depan saat melihat lelaki itu berjalan ke arahnya. Namun Egy masih berjalan dengan tatapan dingin tak terbaca. Macan betina. Hah? Tertegun Anissa menatap bengong. Sengaja Egy menabrak bahu gadis yang termatung itu lalu tersenyum sinis dan melewatinya begitu saja. Apa yang kau bilang, hah? Dasar orang gila aneh. Rutuk Anissa menatap punggung lelaki yang mulai menjauh itu. Ah tidak, Mbak, aku kan mau bertemu Mbak Misa. Tersadar dia akan tujuan awal datang. Segera dia berbalik setengah berlari menuju pintu utama yang terbuka lebar.